Dan untuk membahas mengenai kasus ini, kita sudah tersambung melalui telepon dengan Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan, Bapak Julius Adrafida Barata. Ya, selamat pagi Pak Barata. Pak Barata, apa tindak lanjut Kemhub atas peristiwa ini dan dapatkah Anda ceritakan mungkin kronologisnya sebenarnya seperti apa, Pak? Ya, jadi baik gini, Mbak Nisa. Memang ini kalau kita lihat kan dari beberapa cuplikan video yang viral itu, kan kelihatan sekali ya sebetulnya ada peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh seorang penumpang terhadap personil aviation security Bandara Internasional Samratulangi di Manado. Seharusnya kita semua menghargai ya petugas yang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk menjaga keamanan dan keselamatan penumpang. Ini justru kebalikannya yang terjadi, yaitu justru petugasnya itu mendapat satu kekerasan. Ya, hal ini tentu gambaran yang sangat miris untuk kita lihat ya. Tentu saja dari Kementerian Perhubungan menindaklanjuti ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jadi kalau memang ini pelanggaran yang harus yang terjadi yang dilakukan oleh seorang penumpang kepada petugas kita akan proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Baik, Pak Barata, ini kan sebetulnya kita sebagai orang yang sering berpergian mengenai menggunakan pesawat terbang, transportasi udara. Ini merupakan prosedur yang memang sudah biasa harus dijalankan gitu. Apakah ini bentuk salah satu kurangnya sosialisasi yang diberikan Bandara Samratulangi khususnya kepada para penumpang, atau mungkin ibu ini mungkin baru pertama kali berpergian dengan pesawat terbang sampai tidak tahu begitu Pak Barata? Enggak, jadi gini Mbak, jadi kalau dibilang bahwa ini kurang sosialisasi kan kita juga semua di dalam masa angkutan lebaran saja penumpang untuk angkutan udara itu kenaikannya sampai 10% ya. Rata-rata kenaikan yang kenaikan dari jumlah penumpang yang begitu luar biasa. Artinya kalau ia itu merupakan penumpang baru, tentu kalau dibilangin sama security kan tentu harus nurut dong, nggak mungkin enggak, karena dia juga masih belum tahu, ya. Jadi saya pikir ini bukan masalah itu, tetapi masalah arogansi aja ini. Baik Pak Barata, jadi menurut Anda apakah mungkin ke depannya akan ada upaya sosialisasi lagi terkait peraturan pemeriksaan keamanan utamanya untuk para penumpang? Dari kami di Kementerian Perhubungan termasuk unsur-unsur yang di bawahnya, termasuk BUMN di dalamnya, itu yang melakukan mereka berkenalan dengan dunia penerbangan. Dunia penerbangan itu mempunyai peraturan secara internasional, ya. Apa yang diterapkan itu bukan merupakan satu yang dibuat-buat hanya untuk kepentingan sendiri, tetapi itu berlaku secara universal. Di International Civil Aviation Organization juga mengatur hal itu. Oleh karena itu, setiap mereka yang menggunakan jasa penerbangan ini menyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Ketentuan ini juga ditujukan bukan untuk kepentingan petugasnya, tetapi untuk keselamatan dan keamanan penerbangan itu sendiri. Jadi misalnya contohnya gini, ada orang membawa aerosol, itu kan nggak boleh dibawa masuk ke dalam pesawat. Nah, tapi kalau misalnya ada orang yang membawa kebetulan hairspray gitu, itu kan mengandung aerosol ya, jadi atau mengandung gas. Nah, itu dilarang. Nah, itu diberi penjelasan kenapa ini dilarang. Karena ini dibawa pada tekanan tertentu bisa meledak. Nah, itu contohnya seperti itu. Baik. Jadi bukan satu ketentuan yang dibuat-buat gitu kira. Baik, Pak Barata, yang terakhir Pak Barata, terkait kasus ini apakah pihak dari Aviation Securities dibantu dengan Kementerian Perhubungan akan menempuh jalur hukum? Ya betul, jadi kaitan ini sudah dilakukan ya, pengaduan kepada pihak kepolisian dari yang bersangkutan, dari petugas yang bersangkutan itu sudah dilakukan. Jadi pengaduan sudah dilayangkan, sudah diterima oleh pihak kepolisian. Oke. Untuk mendapat tindak lanjutnya. Baik, terima kasih Bapak Barata atas waktu Anda untuk CNN Indonesia After 10.
Ya, terkait hal ini memang beredarnya video kekerasan yang dilakukan seorang penumpang terhadap petugas bandara ini mengundang reaksi pengguna media sosial. Benar sekali, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ikut menuliskan pendapatnya di akun Twitter miliknya. Dalam akun pribadi miliknya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menulis menyayangkan sikap arogansi kepada petugas aviation security di Bandara Samratulangi Manado. Saya minta agar segera lakukan upaya hukum. Jadi seperti yang sudah disebutkan Pak Barata ya, bahwa jalur hukum ini akan ditempuh. Iya, akun lain juga ramai menulis pendapatnya terkait kasus kekerasan terhadap petugas bandara, termasuk milik Budi Darmawan. Ini beneran cuma perihal copot jam tangan doang. Bahkan ada juga yang terkesan heran dengan petugas bandara lainnya yang saat peristiwa terjadi hanya diam tanpa menunjukkan perlawanan. Mungkin suasananya bikin jadi speechless ya, karena baru tumben gitu. Ada Banyak juga yang begitu. bertanya-tanya ya apa sebenarnya ini yang terjadi. Iya, benar sekali. Seperti Pak Barata tadi sebutkan, mungkin ini masalahnya cuma kesalahpahaman istilahnya dan juga mungkin ada sedikit arogansi juga dari penumpang yang tidak ingin mengikuti prosedur yang berlaku begitu. Meskipun memang ini juga kan seperti Pak Barata tadi sampaikan juga bahwa memang prosedurnya ini berlaku secara internasional. Jika kita ke luar, baik dalam negeri maupun luar negeri begitu ya, semuanya biasanya berlaku sama para petugas ini juga, bahwa kita memang harus melakukan prosedur-prosedur tertentu untuk menjamin keamanan bersama. Benar sekali, dan kalau misalnya kita mau penerbangan domestik maupun penerbangan internasional sama, alat WTMD atau walk through metal detector itu memang selalu harus dilewati karena ya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, mungkin ada orang yang membawa senjata tajam atau apapun gitu. Maksudnya untuk kebaikan bersama ya apa salahnya untuk memang menuruti prosedur yang sudah ada. Betul, memang kadang-kadang juga kita harus mencopot segala macam aksesoris, ikat pinggang, bahkan kadang-kadang juga sepatu harus ikut dicopot juga begitu ya. Memang kadang-kadang agak sedikit harus repot ya, cuman ya nggak apa-apa, itu salah satu resiko untuk tentunya menjaga keamanan itu. Benar. Mungkin sedikit tips dari kita ya, dari saya yang terutama suka kalau lewat WTMD ini nggak mau repot-repot, jangan pernah pakai sepatu boot, satu. Jangan pakai jam tangan dulu, semua benda-benda, handphone, password semuanya masukin tas aja, jadi masuk udah polos gitu. Betul. Jadi nggak repot-repot lagi gitu ya. Atau memang sudah memberikan ini ya, apa namanya, tempat-tempat tertentu seperti misalnya handphone juga kan kadang harus dikeluarkan, atau laptop atau gadget lainnya juga harus dikeluarkan di nampan itu. Jadi kita tahu harus seperti apa. Ada strategi dan prosedur yang kita lakukan terhadap diri sendiri juga agar lebih mudah untuk melalui di bandara itu ya. Demi kelancaran traveling bersama. Iya betul, dan saat udah pulang kadang-kadang suka kangen juga loh. Iya ya, benar juga. Kerepotan traveling itu ya. Betul.